Tapi yakinlah bahwa kalau engkau tidak mampu melihatnya, dia pasti melihatmu. Ya, ini kalau dalam pembahasan kita, dulu pernah kita bahas, ini namanya idrak silah bilah. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, ya, tapi kalau katakanlah kita tidak mampu membayangkan itu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ya, ini kan idrak silah bilah ya. Bagaimana kita bahas panjang lebar dulu. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali kepada Rasulullah, "Fa akhbirni anis sa'ah." Sekarang jelaskan kepadaku apa itu kiamat. Kapan kiamat? Qala, kemudian baginda Nabi kembali mengatakan, materi kita akan kita lanjutkan dengan satu hadis yang terkait dengan rukun-rukun agama, Pak. Ya. Jadi ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, ya. Jadi pembahasan ini diawali dengan yang berbunyi laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina ila akhiril ayat. Ini surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, ya. Tetapi kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, pada kitab-kitab dan kepada nabi-nabinya. Ya, ini ditafsirkan bahwa kebaikan itu tidak bisa hanya diukur dengan berpalingnya seseorang ke arah kiblat. Itu maksudnya tidak bisa kebaikan seseorang hanya diukur dari sholat. Ya, tetapi harus dilihat juga bagaimana keimanannya, bagaimana komitmennya terhadap rukun Islam, kemudian bagaimana juga dengan keihsanannya. Nah, nanti di dalam hadis yang panjang ini kita akan bahas apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis yang panjang ini. Ya, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idz kharaja alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Ketika kami, ya, duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang, ya, tiba-tiba muncul, ya, kepada kita seorang laki-laki dengan baju yang sangat putih, syadidus sawadis sya'ar, dan dengan rambut yang sangat hitam, la yura alaihi asarus safar, tidak tampak bekas-bekas perjalanan, ya. Jadi orangnya bersih, rapih, rambutnya hitam, rapih, bajunya putih, wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada satu pun dari kita, ya, dari kami yang mengenal dia, yang tahu siapa dia. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbaitihi ila rukbaitihi, ya. Jadi dia duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyandarkan, ya, lututnya ke lutut Nabi, ya. Wa wada'a kafaihi ala fakhidhaihi, lalu kemudian dia meletakkan telapak tangannya di pahanya. Waqala, kemudian laki-laki itu berkata atau bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah,
dan engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan puasa Ramadan, dan engkau pergi haji jika engkau punya kemampuan untuk melakukan perjalanan itu. Kemudian laki-laki itu menjawab, sadaqta, benar, engkau benar. Qala, kemudian Umar berkata, fa'ajibna lahu, ya, kami heran kepada laki-laki itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya tapi dia juga membenarkan. Ya, lalu kemudian laki-laki itu berkata lagi, ya, fa'akbirni anil iman ya Muhammad. Kemudian jelaskan kepadaku apa itu iman. Qala, kemudian baginda Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi. Ya. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada al-qadar, ya, kepada takdir Allah, ya, bil qadri wa khairihi, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, ya, bahwa baik buruknya takdir itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita bahas kan pembahasan tentang al-qada wal qadar, ya, bahwa ketetapan apapun yang terjadi di atas dunia itu adalah yang namanya qada, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang terjadi di atas dunia ini atas izin Allah. Ya, jadi harus dibedakan ya, Pak. Kehendak Allah, ketetapan Allah dengan izin Allah, itu harus dibedakan. Ya, nanti kalau ada waktu kita bahas ini. Ya, tapi kalau kita udah pernah bahas al-qada wal qadar, insya Allah tahu ya makna kedua kata ini ya, bedanya ya. Ada dua wilayah dalam kehidupan kita kan. Yang qada itu wilayah di mana kita tidak punya pilihan. Ya, ketetapan Allah. Kita jadi laki-laki, kita jadi orang Indonesia, ya, kita lahir kapan, kita lahir di mana, itu namanya qada. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tolak. Ya. Ini kehendak Allah, ketetapan Allah. Tidak dihisap kita, ya, atas keadaan ini. Tidak ada hitungan amal, karena ini apa yang menjadi ketetapan Allah. Tapi di wilayah di mana kita bisa memilih, ya, di wilayah kita bisa memilih, misalnya mau sholat apa tidak, mau ngaji apa tidak, ya, mau beragama apa, ya, apapun pilihan-pilihan yang ada di dunia ini ada hisabnya. Nah, ini pemahaman secara singkat lah tentang al-qada wal qadar itu. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa salah satu syarat dari rukun keimanan itu adalah engkau mengimani al-qadar, ya, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Bahwa baik buruknya takdir itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian laki-laki itu berkata, sadaqta, engkau benar. Ya. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirni anil ihsan ya Muhammad. Ya, beritahukan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang apa itu ihsan. Qala, kemudian baginda Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi yakinlah bahwa kalau engkau tidak mampu melihatnya, dia pasti melihatmu. Ya, ini kalau dalam pembahasan kita dulu pernah kita bahas, ini namanya idrak silah bilah. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, ya, tapi kalau katakanlah kita tidak mampu membayangkan itu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ya, ini kan idrak silah bilah ya. Bagaimana kita bahas panjang lebar dulu. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali kepada Rasulullah, "Fa akhbirni anis sa'ah." Sekarang jelaskan kepadaku apa itu kiamat. Kapan kiamat? Qala, kemudian baginda Nabi kembali mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'amal." Maaf. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, jadi Nabi mengatakan, aku tidak tahu, engkau lebih tahu. Gitu. Qala, kemudian laki-laki tadi bertanya kembali, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, jelaskan kepadaku apa tanda-tandanya. Ya, apa tanda-tanda kiamat itu? Kemudian Nabi mengatakan, ya, antalidha al-amah rabbataha. Ya,
Tanda-tanda kiamat itu adalah yang pertama, beliau katakan talidha al-amatu rabbataha. Jadi ada budak wanita yang melahirkan tuannya, ya. Wa antaral khufatal urah, dan orang-orang yang beralas kaki, ya, kemudian orang-orang yang telanjang, ri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan, ya. Mereka, ya, para penggembala kambing, orang-orang miskin lah. Orang-orang miskin itu yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba bersaing dalam meninggikan bangunan, maksudnya bersaing dalam kemewahan. Ya, ini kalau dalam bahasa kita ini alamatus sughra ya Pak. Jadi tanda-tanda kecil kiamat. Kalau tanda-tanda besarnya itu banyak sekali yang pernah kita sampaikan, diantaranya kan ada apa, matahari nanti akan terbit dari barat dan seterusnya. Jadi tanda-tanda kecilnya banyak sekali. Ya, hari ini juga sudah bisa kita lihat. Gitu. Tanda-tanda kecil kiamat ini, ya, wanita-wanita yang tidak menutup hijabnya, apa namanya, auratnya dan seterusnya. Ya, jadi ini dikatakan oleh Nabi, ya, antalidzal ummati rabbataha wa antaral hufata al-urata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Ya, adanya seorang budak wanita yang melahirkan tuannya, kemudian orang-orang beralas kaki, telanjang, kemudian penggembala kambing, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Summa in talaqa falabistu maliyan. Kemudian laki-laki itu pergi, ya, dan kami masih terheran-heran, ya, dengan kejadian apa yang baru saja dilihat oleh Umar dan beberapa sahabat yang lain. Summa qala li, kemudian baginda Nabi mengatakan kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya Umar, tahukah engkau siapa dia? Siapa orang yang bertanya tadi? Qultu, kemudian aku mengatakan, ya Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, kemudian baginda Nabi mengatakan, fa innahu Jibril. Dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Ya. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ada dalam Sahih Muslim, yang kemudian oleh para ulama ditafsirkan atau disimpulkan tentang adanya rukun-rukun agama ini. Ya, ada rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Jadi, tapi yang ingin saya katakan begini Pak, ya, kita tentu pasti sudah hafal lah ya, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, ya, insya Allah hafal semua kan? Ya, dari kecil juga anak kita juga sudah hafal. Cuman kalau kita yang sudah mukallaf ini, ya, sepatutnya tidak hanya hafal, Pak. Ya, ada apa, penghayatan lah. Jadi yang namanya rukun iman yang 6 itu, kita harus tahu tarikul iman, ya, proses menuju keimanan itu, jalan menuju keimanan itu. Jadi kalau kita bicara tentang iman, sebagaimana yang sudah beberapa kali kita sampaikan, iman itu kan atas tikul jazim, ya, pembenaran yang pasti. Pembenaran yang pasti terhadap apa? Pembenaran yang pasti terhadap hal-hal yang gaib. Keenam rukun iman itu kan nggak ada yang bisa diindra semua, iya kan? Nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa dibau, nggak ada yang bisa diraba, nggak ada yang bisa didengar. Tapi mengapa kita harus yakin bahwa keenamnya itu mutlak adanya, 100%? Ya, kalau ada yang nggak percaya satu saja dari rukun iman itu, orang sudah keluar dia dari Islam, ya, kafir dia. Ya, misalnya nggak percaya dengan adanya hari kiamat misalnya, ya, dia bisa keluar dari Islam, sudah bukan Muslim lagi. Ya, karena yang namanya rukun itu adalah bagian-bagian yang harus ada. Ya, rukun iman yang 6 itu harus menancap dalam diri kita.